warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jajang Abdul Rahman dari SMA 1 Sindang Kasih, akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang masalah ekonomi dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Hal ini dilakukan di dalam pelaksanaan PPL PPG dalam jabatan 2023. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Okay. Kita mulai pembelajaran ekonomi ya. Semuanya pada hadir? Tidak, ada yang belum hadir. Oke, sebelum kita berdoa dulu ya, diharapkan kalian semua sehat-sehat selalu ya. Tidak ada satupun yang istilahnya sakit, ataupun kita harus semangat. Semangat kan kita semua ya, semangat. Meskipun suasana siang ya. Nah, itu pertengahan mungkin waktunya kita tidur, tapi kita masih semangat untuk belajar ekonomi ya. Nah, itu. Mulai kita belajar, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh KM-nya. Silakan KM dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillah. Amin. Oke, sebelum mulai kita akan mengecek kehadirannya ya. Saya akan bacakan, akan melihat kehadiran kalian ya. Adam, ada Adam? Hadir, Adam hadir. Kemudian Adi Setiawan, ada. Aditya, ada. Asri, Sakilah ada. Azmi, ada. Azmi. Kemudian Dapa, ada. Dapa sakit. Dapa sakit. David ada. Ya, Dela ada. Dian, Diaz ya, ada. Dini ada. Kemudian Farhan sakit. Dini ada ya. Kemudian Patir ada. Galih ada. Galang ada ya. Henry ada. Kemudian Intan ada. Ismi ya ada. Kurniawan, Lina. Kemudian Muhammad Taufikur Rahman. Kemudian Muhammad Farhan sakit. Muhammad Yuda, Muhammad Yusuf sakit. 3, 4, 5 orang yang sakit. Mudah-mudahan mereka dikasih kesembuhan ya pada mereka yang sakit ya. Oke, kita mulai. Kita akan membahas satu masalah ya, yaitu kemarin sudah membicarakan tentang masalah ekonomi. Nah, di dalam ekonomi ada yang namakan dengan tenaga kerjaan ya. Kemudian ada juga kita akan membahas tenaga kerja dengan tujuan daripada ketenaga kerjaan ya. Kita lihat di sini tujuannya kita mampu untuk mengidentifikasi permasalahan yang di dalam masalah upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja ya, berdasarkan fenomena di dalam kehidupan sehari-hari ya. Dimana kita di sini di dalam masalah kehidupan sehari-hari ada berbagai hal
untuk dunia kerja. Ya, di dunia kerja ini kita sebagai masyarakat atau pemuda generasi di masa yang akan datang, kita harus semangat untuk mencari suatu pekerjaan. Manfaatnya adalah apa? Yaitu untuk memperbaiki di dalam masalah perekonomian kita. Ya, kalau kita tidak bekerja, nah bagaimana kita menghidupi keluarga kita suatu saat nanti? Nah, itu manfaatnya ya, diantaranya. Nah, kemudian kita akan membahas masalah upaya meningkatkan ketenaga kerjaan atau tenaga kerja. Ada yang tahu masalah ketenaga kerjaan kemarin, masalah apa yang dibahas? Ada yang tahu? Siapa yang tahu masalah pembahasan kemarin, masalah ketenaga kerjaan? Mungkin ada Sani, ya. Pengertian tenaga kerja, jenis-jenis tenaga kerja, Ya. kesempatan kerja. Yang pertama ada pengertian tenaga kerja, yang kedua Ada jenis-jenis tenaga kerja. jenis-jenis tenaga kerja, yang ketiga Dan kesempatan kerja. ya kesempatan kerja. Oke. Nah, itu yang kita bahas kemarin ya. Tepuk tangan ya untuk Seni ya. Nah, itu kan. Nah, itu diantaranya ya. Nah, kemudian di dalam masalah kerja ini kemarin juga kita sudah membahas ya tentang masalah kerja, tapi sebelumnya kita akan membagi suatu kelompok, kita akan membahas tentang masalah bagaimana upaya meningkatkan kualitas tenaga kerjanya ya. Sebelumnya kita silakan untuk mengkondisikan, kita mengelompokkan, kemarin sudah dikelompokkan, silakan bergabung ke kelompok masing-masing. Silakan. Ya. Udah? Oh, ini udah jadi kelompok masing-masing? Sudah. Oke, terima kasih ya. Kalau sudah, kita akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan upaya meningkatkan ketenaga kerjaan. Yang pertama ada upaya meningkatkan tenaga kerja, nanti tujuannya tadi udah dibahas ya. Yang kedua, yang berikutnya adalah upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja itu, manusia adalah faktor produksi yang sangat penting ya, selain tanah ya. Kemudian teknologi, kemudian modal, kemudian ada beberapa upaya untuk dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja ya, yaitu yang pertama mengadakan latihan-latihan kerja bagi tenaga kerja yang memiliki kemampuan yang baik. Nah, jadi di sini selain manusia ya, faktor utama di dalam masa pekerjaan yang sangat penting adalah tanah. Bagaimana kalau misalkan tidak ada tanah, kita tidak bisa untuk berpijak ya. Nah, itu kita tidak bisa untuk berdiri. Itu tanah sangat penting sekali. Kemudian sekarang itu zaman apa? Zaman teknologi ya, zaman teknologi, di mana teknologi ini ya kita sudah mengetahuinya, berbagai macam alat informasi, berbagai macam alat produksi, berbagai macam alat transportasi itu mempergunakan teknologi yang sangat luar biasa ya. Nah, kemudian di dalam masalah teknologi ini, pemerintah juga dalam meningkatkan kualitas kerja itu bagaimana supaya masyarakat atau misalkan penduduknya, generasinya bisa untuk memanfaatkan teknologinya. Nah, tentunya adanya suatu pelatihan-pelatihan ya. Sesuaikan pelatihan tersebut dengan apa yang didapatkan ya. Biasanya pelatihannya ada yang datangnya sendiri, misalkan istilahnya bawaan sendiri ya, jadi ada bakatnya. Nah, itu kan. Kemudian ada pelatihan yang diberikan oleh siapa? Oleh pemerintah. Nah, itu jadi diantaranya adalah untuk mengadakan latihan-latihan bagi tenaga kerja ya yang memiliki kemampuan yang baik ya. Jadi biasanya calon-calon tenaga kerja itu ada yang mencari pekerjaan ya dengan membekali dirinya, potensi-potensi dirinya dengan skillnya yang sesuai dengan pekerjaan itu sendiri, dengan minatnya. Tanpa minat ya, tanpa skill, kita tidak bisa untuk bekerja. Ada yang dinamakan dengan apa? Motivasi. Tadi saya sudah memberikan motivasi ya. Di antaranya tadi siapa yang yang menjawab? Nah, itu. Siapa tadi yang menjawab pertama pertanyaan? Siapa namanya? Seni. Saya berikan motivasi ya. Nah, itu berikan reward, bukan hanya di dalam masalah nilai ataupun masalah yang lainnya, tapi saya akan memberikan satu reward ya untuk Seni.
karena sudah menjawab. Ini motivasi belajar buat kalian. Tepuk tangan. Nah, kan? Paham semuanya? Paham ya. Jadi untuk melakukan kualitas tenaga kerja itu harus memiliki atau harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik pemerintah maupun swasta. Nah itu kan pemerintah. Kemudian saya akan bertanya pada Najla, apa yang dimaksud dengan tadi kaitannya dengan tenaga kerja? Ya, silakan Najla. Tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa adalah. Ya, terus? Kenapa? Setiap orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ya, betul. Ya, nah itu adalah yang dinamakan dengan tenaga kerja. Tepuk tangan. Ya, saya kasih reward lagi, kasih surprise. Nah itu ada surprise-nya ya. Nah itu. Oke, yang berikutnya ada Henry. Nah itu mana Henry? Karena kalian tadi sudah paham ya, Henry, apa yang dimaksud dengan kesempatan kerja? Itunya ini nih. Angkatan kerja merupakan golongan penduduk laki-laki atau perempuan yang sedang mencari kerja, yang sedang bekerja atau mencari kerja, atau memiliki pekerjaan sementara atau tidak memiliki pekerjaan sama sekali, tapi aktif untuk mencari pekerjaan. Sekian. Oke. Ya, terima kasih. Betul ya. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi dengan masalah apa yang barusan saya bahas ya. Nah itu ada, saya mau membagikan lembar kerja siswa. LKP. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1. Kelompok 2. Ini. Kelompok 3. Ini ya kelompok 3 ya. Silakan kalian didiskusikan, ada gambar di sana dari hasil pengamatan yang saya barusan diterangkan, nanti didiskusikan. Tapi sebelum diskusi di sini ada, saya kasih keterangan dulu ya. Kalian harus bisa menganalisis gambar yang ada di sini. Ya, kalian dianalisis ya, jadi bersama-sama kelompok kalian didiskusikan. Tapi sebelumnya saya akan melakukan tayangan video dulu ya. Nah itu kan, dari tayangan video nanti aplikasikan dalam gambar apa yang kalian nanti lakukan ya. Nah itu. Jadi tugasnya apa tadi? Menganalisis daripada gambar yang ada di sini ya. Saya akan melakukan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di daerah Bandung. Mana Bandung? Yang tadi silakan analisis dengan gambar yang saya bagikan. Saya kasih waktu sekitar 15 menit. Ya, silakan diisi, ditulis saja. Disalin. Silakan.
Dengan diskusi ini ya sambil dikerjakan, ini merupakan suatu rangkuman dari hasil tayangan tadi bisa ya. Nah itu kan. Jadi kalian di sini tayangan ini hampir sama dengan gambar yang ada di sini, LKPD hampir sama dengan tayangan yang tadi ya. Nah itu. Kalian tinggal dirangkum atau bisa juga kalian mengisi dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di dalam LKPD. Ada yang sudah selesai? Nah, saya kesempatan kelompok yang mana? Ini atau yang mana? Kelompok 1 mana? Kelompok 1 boleh ke depan. Silakan ke depan kelompok 1. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya? Gambar 1 yaitu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam bidang otomotif. Harus dimiliki tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang otomotif atau dalam bidang persopiran sehingga dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ya, betul. Ya. Yang kedua, di bidang apa? Salah satu upaya pemerintahan dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia ialah setiap perguruan tinggi di Indonesia harus dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai kualifikasi dan standar kompetensi yang telah dirumuskan. Ya, boleh. Silakan lanjut. Gambar yang ketiga. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam bidang keperawatan. Calon tenaga kerja harus memiliki keahlian dalam bidang yang ditekuni dengan cara mengikuti pelatihan bidang keperawatan. Ya. Yang berikutnya, silakan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam bidang sekretaris. Calon tenaga kerja harus melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan bidang yang ditekuni sehingga dapat memiliki keahlian dalam bidang sekretaris. Ya, betul. Ke berikutnya. Upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam bidang komputer atau teknologi. Contoh, tenaga kerja harus memiliki ahlian dalam bidang komputer dengan cara mengikut pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan teknologi komputer. Ya, betul. Berikutnya. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, maka calon tenaga kerja harus mempunyai salah satu kompetensi baru yang akan masuk dalam sistem pembelajaran anak Indonesia. Upaya pemerintah tersebut mempersiapkan generasi muda yang melek literasi digital. Oke, terus yang berikutnya, betul. Gambar selanjutnya menjelaskan tentang upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja bangunan. Maka calon tenaga kerja tersebut harus melalui pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan bidangnya secara menyeluruh guna meningkatkan profesionalisme tenaga kerja konstruksi bangunan. Ya, terus. Upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja, maka calon tenaga kerja harus melalui pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan bidangnya. Di antaranya adalah tenaga las listrik, dijadikan suatu pelatihan menjadi las listrik yang profesional. Ya. Lanjut, terakhir. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di bidang otomotif, seorang pekerja harus mendapatkan pelatih yang sesuai dengan bidangnya, baik di bidang supir maupun permesinan. Oke. Terima kasih, betul ya. Jadi analisis dari diskusi kalian hampir mencapai 100%. Nah, itu kan. Tepuk tangan yang sudah mempresentasikan. Silakan duduk kembali ya. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya lihat saya di dalam pekerjaan, nah coba saya akan lihat yang lainnya. Dikumpulkan boleh ya. Untuk pekerjaannya nanti akan saya nilai. Coba yang lain kumpulkan, semuanya aja boleh dikumpulkan di sana. Siapa yang bisa menanggapi dari hasil kelompok 1? Oh ya, silakan tanggapi. Ada yang bisa menanggapi? Siapa? Saya akan kasih reward. Kalian keren dan mantap sekali. Oke. Ini saya kasih. Oh, siapa?
Nah, mungkin ada yang mau bertanya di dalam masalah ketenaga kerjaan. Siapa yang bertanya? Mungkin ada topik, topik. Silakan bertanya. Ada paham nggak topik? Ada yang mau tanyakan? Ya, Pak. Selain pemerintah, siapa lagi yang terlibat dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja? Ya, jadi tenaga kerja itu bermacam-macam ya. Tadi saya lihat pelatihan-pelatihannya ya. Kalau yang barusan di Bekasi, kemudian yang tadi tayangan yang pertama itu di mana? Bandung, itu merupakan pelatihan yang dilaksanakan oleh departemen resmi pemerintah. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang dilaksanakan oleh swasta. Semacam tadi ada kursus-kursus komputer, kursus menjahit ya, kemudian kursus apalagi bahasa, itu bisa dilakukan oleh pihak-pihak swasta atau lembaga-lembaga atau yayasan swasta, yayasan atau lembaga. Yang ketiga yang barusan ditanyakan, selain swasta dan pemerintah siapa lagi? Yaitu diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita melatih diri kita sendiri? Bisa melalui menggali dari pengalaman sendiri atau punya bakat ya. Kalau kita punya bakat dagang, ya saya mau dagang, berarti kita itu dagang apa? Dagang bakso ya. Nah, itu mencari potensi kita ya. Jadi latihan di sana untuk belajar mandiri. Jadi merupakan suatu pelatihan juga ya. Nah, itu dagang bakso, membuat bakso ya, kemudian sekarang tuh ada cilok, membuat cilok ya. Jadi bukan hanya untuk pemerintah, bukan hanya untuk swasta, tapi datangnya kepada diri sendiri. Dengan cara lain adalah kita berwira swasta ya. Nah, itu. Oke, saya kasih breaking dulu, speaking. Nah, itu kan. Speaking dulu. Siapa yang mau jawab ya? Nanti ada pertanyaan dari saya. Ini nggak ada kaitannya dengan materi ya, dianggap selesai tadi materi ya. Tapi sebelumnya kita sebelum menutup materi tadi supaya tidak penat kita ya dengan materi, kita speaking dulu. Saya akan kasih contoh. Kalau misalkan 3 tambah 6 sama dengan 1, betul ya. Kalau 8 tambah 9, jangan dulu dijawab, saya akan kasih apa namanya itu, kasih istilahnya apa di sini, diundi ya. Tadi 8 ditambah 6 ada seni ya, betul nggak seni? Nah, 8 tambah 6 seni berapa ya? 3, betul ya. Kasih reward. Satu lagi. Nah, kasih reward. Nih buat Sani. Satu lagi ya. 19 ditambah 10. Jangan ada yang bicara. Saya undi. 19 tambah 10. 19 tambah 10 berapa di sini? Aduh, gali lagi. Gali. 19 tambah 10. 19 tambah 10 2. Betul ya. 2. Ada yang bingung? Ada yang bingung enggak? Enggak. Kita kasih lagi yang lainnya ya. Speaking yang kedua ya. Besok saya akan ke Jakarta. Nah, itu kan. Besok saya Pak Ejang akan ke Jakarta. Nah, kalau misalkan nanti siapa yang mau ikut ke Jakarta, maka harus membawa barang. Yang membawa barang benar oleh saya nanti diajak ke Jakarta. Kalau salah, barangnya barang apa saja ya? Bawa barang. Barangnya apa saja? Boleh. Misalkan di sini saya undi lagi, siapa ya? Ada yang namanya
Siapa? David. Nah, saya ajak ke Jakarta kalau misalkan bisa membawa salah satu barang. Salah. Ya. Ada yang bisa? Namanya siapa? Intan. Jaket. Salah. Sepatu. Namanya siapa kamu? Najla. Salah. Baju. Namanya siapa? Yuda. Salah. Siapa lagi yang mau? Jam. Nama kamu siapa? Gilang. Salah. Saya kasih nih. Saya kasih satu. Tas. Ya. Tas siapa namanya? Siapa yang benar? Namanya siapa? Adam. Jawabnya? Salah. Siapa lagi? Yang bisa dibawa piknik apa? Namanya? Apa? Dian. Apa? Dian membawa botol. Salah. Apa namanya? Ini membawa? Salah. Komsel namanya siapa? Aditya. Salah. Sudah kan ya? Nanti namanya siapa? Sarah. Tidak akan saja salah. Makanan namanya kamu siapa? Yuda. Salah. Klunya kan saya tadi bilang saya akan pergi ke Jakarta dan membawa barang yang sesuai dengan keinginan saya akan ajak ke Jakarta. Nah, klunya saya bawa ke Jakarta. Ke Jakarta apa di naon? Oke, kalau nggak bisa saya akan undi untuk mendapatkan suatu. Mau kuncinya? Kuncinya? Saya akan pergi ke Jakarta. Kalau kalian membawa suatu barang jam dinding, berarti betul saya, ya. Jam dinding bisa untuk dibawa pulang. Saya akan ajak ke Jakarta, ya. Nah, itu kan. Paham? Ya. Nah, itu. Oke, kalau sudah tahu mungkin pelajaran kali ini dicukupkan sekian ya. Nah itu nanti kita akan sebelum mengakhiri kita akan berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Jangan dulu. Ya. Silakan. KM. Pelajaran sudah selesai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Terima kasih ya, kita telah melakukan kegiatan di dalam pembelajaran ini ya. Nanti kita akan belajar lagi dengan materi yang berbeda dengan dengan istilahnya dengan materi-materi yang berkaitan dengan ekonomi ya. Nah itu berkaitan dengan ekonomi. Karena kita sudah berdoa ya, mudah-mudahan kalian selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.